Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi 13, yaitu kebentangan antara Perang Badar dan Perang Uhud, teman-teman. Coba saya share dulu Excel-nya di grup masing-masing supaya teman-teman juga bisa sambil buka. Jadi memang kemarin waktu kita menjelaskan Perang Badar itu merupakan dongkrakan yang luar biasa untuk kaum muslimin ya, terdongkrak dengan sangat pesat. Kenapa terdongkrak? Karena memang sebelumnya kaum muslimin dianggap lemah ya, dianggap sebelah mata. Dianggap pelarian dari kota Mekah ke Yathrib ya, dianggap tidak berarti ya, sekedar pelarian saja di Yathrib ya. Namun ternyata ketika berperang melawan kekuatan besar, kekuatan orang-orang Quraisy, ternyata kaum muslimin menang dengan sangat gemilang. Orang-orang Jazirah Arab pun akhirnya merasa, wah, kaum muslimin ini sekarang adalah kekuatan baru yang muncul dan menguasai sejumlah besar ya jalur perdagangan di Arab, sehingga mereka sekarang merasa satu sisi jadi segan, sisi lain juga jadi khawatir ya. Kenapa khawatir? Karena memang mengganggu kestabilan, dianggap mengganggu kekuatan yang lama ya. Ada beberapa orang yang nantinya merasa ini menjadi tidak nyaman dengan kebangkitan kaum muslimin. Yang pertama itu ada jelas-jelas orang musyrik Mekah ya, yang selama ini kalau berdagang itu mesti melewati jalur kaum muslimin. Sekarang jalur kaum muslimin di Madinah ya, itu tidak bisa mereka lewati dengan santai, dengan aman ya, selalu dibayang-bayangi dirampas oleh kaum muslimin harta-harta mereka. Padahal teman-teman kita tahu namanya orang-orang Mekah itu berdagang biasanya dari Syam ya, dari Syam ke Yaman. Untuk apa membeli barang di Yaman kalau tidak bisa menjualnya di Syam? Dan Syam itu memang jadi pasar utamanya orang-orang Mekah ya, orang-orang Arab pada saat itu, sehingga orang-orang Mekah merasa ini selain hanya jatuh wibawanya karena kalah perang, juga terancam pekerjaannya ya, pekerjaan seantero negeri ya, seantero kota. Mereka jadi terancam perekonomiannya, tidak lagi bisa berdagang. Yang kedua, orang-orang yang khawatir adalah orang-orang Yahudi ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sekarang merasa terancam dengan bersatunya kaum muslimin ya. Orang-orang Yahudi selama ini mereka menguasai Yathrib, menguasai kota Madinah dengan cara mengadu domba. Suku Aus dan Khazraj dibuat terus-menerus berperang ya. Dengan perang yang berdarah-darah, dengan perang yang membuat orang-orang Yahudi itu mau tidak mau dibutuhkan ya. Karena kalau misalkan tidak dapat bantuan Yahudi, nanti tidak dapat bantuan senjata, tidak dapat bantuan finansial, keuangan, tidak bisa meminjam uang ya, dan segala macamnya. Makanya teman-teman, dari dulu sampai hari ini Yahudi itu mesti kuat di bidang senjata, di bidang keuangan finansial ya. Selalu kaum muslimin ketika bertikai, maka Yahudi malah di tengah-tengahnya menjual senjata. Yahudi di tengah-tengahnya malah mengompori ya. Ini terasa sampai sekarang teman-teman ya. Kita di dunia modern sekarang, kita tahu ya senjata-senjata terbaik di muka bumi ini itu realitanya dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh Israel ya. Ini kan membuat kita jadi sebenarnya sedih ya, sedih, tetapi ya itu realitanya. Bukan dari zaman
Sekarang aja dari zaman dulu Yahudi itu memang menguasai sektor sektor, militer ya, khususnya senjata-senjata perang dan dijual kepada kaum-kaum yang sedang bertikai, ya. Dipinjamkan uang dengan sistem riba sehingga mereka ya tadi, mengambil keuntungan dari pertumpahan darah ya, dan bahkan terus-terusan mengompori pertumpahan darah. Nah, jadi selain orang musyrik, orang Yahudi, kaum yang berikutnya yang ketiga yang benci adalah orang-orang, musyrik di kota Madinah ya, yang mereka sebenarnya tidak mau masuk Islam, tetapi mereka terpaksa masuk Islam untuk menjaga pengaruhnya di dalam kota Madinah. Terutama ini disebut nanti sebagai orang-orang munafik ya. Mereka ingin menjaga status mereka sebagai para petinggi, para tetua ya, orang kalangan-kalangan yang, bangsawan di kota Madinah ya. Orang-orang yang dianggap berpengaruh, mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi sebenarnya berharap Islam itu hilang, bahwa Rasulullah itu diharapkan, dibunuh, berharap Rasulullah itu keluar ya, dari kota Madinah supaya mereka kembali ke posisi mereka sebelumnya menjadi petinggi utama, di antaranya adalah yang terkenal Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia itu sebelum Rasulullah masuk sudah dibuatkan mahkota ya, siap diangkat menjadi raja di kota Madinah. Namun, ketika Rasulullah datang ya, maka pupus sudah harapan Abdullah menjadi raja dan sekarang ia hanya sekedar menjadi tetua biasa ya, yang tidak lagi absolut keputusannya. Nah, kemudian yang keempat, orang-orang yang merasa tersingkirkan dengan kehadiran kaum muslimin adalah orang-orang Arab Baduy. Orang-orang Arab Baduy ini biasa merampok di sepanjang perjalanan di kota Madinah ya. Di sekitar kota Madinah, mereka biasa mengambil kesempatan ya, dari kesempitan ya, dari mungkin selain merampok atau misalkan juga meminta iuran ya kepada pedagang yang lewat ya. Sekarang dengan hadirnya kaum muslimin, orang-orang Arab Baduy kehilangan, itu semua ya, tidak bisa merampok, tidak bisa menarik iuran, tidak bisa ya berbuat sesuka hati mereka. Karena ada kekuatan baru yang mengambil pekerjaan mereka ya sebagai perampok di sekitar kota Madinah. Jadi kaum muslimin ketika bangkit kekuatannya muncul musuh yang sangat banyak ya. Orang-orang Quraisy yang jelas sangat kuat dan berpengaruh seantero jazirah Arab, orang Yahudi ya yang memiliki harta yang sangat banyak, memiliki senjata yang sangat banyak ya. Terus juga orang Madinah itu sendiri dari dalam ya. Jadi musuh luar selimut, dalam selimut ya, semua ada musuhnya. Nah, juga orang-orang tetangga-tetangga, khususnya Arab-Arab Baduy di sekitar kota, Madinah ya, merasa tersaingi dengan kemunculan kaum muslimin. Nah, karena munculnya, kaum muslimin sebagai kekuatan baru, maka muncul pula berbagai upaya untuk meredam, kebangkitan Islam ya, meredam apa namanya, kekuatan kaum muslimin. Musuh-musuh itu mulai bermunculan dan mulai siap menyerang. Karena dianggap, ah perang Badar kan enggak ini ya, orang-orang Quraisy cuman mengeluarkan kekuatan sedikit, terus mereka dianggap masih banyak ya. Mereka dianggap lebih mampu untuk mengganggu kaum muslimin. Maka orang-orang musuh-musuh Islam tadi ya, baik orang kafir, musyrik ya, baik Arab Baduy, baik orang-orang Yahudi mulai memunculkan permusuhan baru. Yang pertama adalah perang Bani Sulaim di Al-Qudr ya. Jadi ada kabilah datang ya, bersiap untuk memerangi Nabi, yaitu adalah Bani Sulaim dan Bani Gotofan. Teman-teman ini Bani Gotofan silahkan dicatat ya, bahwa ini adalah suku yang nanti jadi bermusuhan berat dengan kaum muslimin, tapi nanti juga malah masuk Islam belakangan ya. Tapi nanti ini jadi orang-orang yang sangat merepotkan kaum muslimin di awal. Begitu pula Bani Sulaim ya. Jadi Bani Sulaim ini sekarang memerangi kaum muslimin. Padahal nanti akan membantu